Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk memenuhi tugas perkuliahan saya. Baca. Oke, jadi pada video ini aku akan menjelaskan mengenai percobaan 2 pada praktikum kimia fisik 2. Nah, jadi pada percobaan 2 ini tuh judulnya adalah diagram Wiener. Nah, tujuan dilakukan percobaan ini supaya kita dapat mencari suhu kelarutan kritis sistem Wiener fenol air. Jadi pada praktikum ini itu lebih membahas tentang sistem Wiener fenol air. Nah, jika sejumlah kecil fenol ditambahkan ke dalam air, nah maka fenol itu kan akan melarut. Nah, jika fenol itu ditambahkan terus-menerus, maka dia akan suatu saat itu menjadi larutan jenuh fenol dalam air. Bila fenol itu ditambahkan terus, suatu saat fenol itu tidak dapat larut lagi, dan setelah keadaan kesetimbangan tercapai, cairan tersebut itu akan membentuk dua lapis, yaitu L1 dan L2. Nah, untuk masing-masing lapisan itu mengandung komponen air dan fenol. Oke, untuk biar lebih jelas lagi, kita dapat lihat pada diagram berikut. Oke, jadi udah dilihat ya teman-teman. Kami menggunakan beberapa alat yang ada di laboratorium, yaitu seperti buret, pengaduk, termometer, penangas, tabung reaksi, dan juga batu didih. Nah, sedangkan untuk bahan yang digunakan itu kami menggunakan Bocah, ngapa ya? Bocah. Oke, jadi bahan itu kami menggunakan dua bahan, yang mana Aquades itu pasti ya, dan fenol 95%. Oke guys, kita masuk ke dalam prosedur kerja. Nah, jadi pada prosedur kerja ini, sebelum kalian melakukan praktikum atau percobaan di dalam laboratorium, kalian harus memakai jas lab, sarung tangan, dan juga masker guys. Kalau bisa pakai kacamata juga, karena bahan-bahan yang ada di dalam laboratorium itu sangat berbahaya guys untuk kesehatan kalian. Nah, jadi aku sarankan kalian harus pakai semua itu, oke? Iya. Jadi pertama tadi kan kita kan punya buret. Nah, di dalam buret ini dimasukkan Aquades. Pertama sih dibersihkan dulu, baru kita masukkan Aquades. Nah, kita masukkan Aquades ke sini dalam buret supaya nanti saat kita menetesi Aquades itu, kita bisa dengan mudah mengetahui volume yang kita gunakan. Selanjutnya, kita ambil tabung reaksi. Setelah kita ngambil tabung reaksi itu, kita rangkai alat seperti ini. Nah, pada merangkai alat itu, sumbat yang kita gunakan boleh dari styrofoam atau apapun. Nah, jadi kalau aku kemarin sih dari styrofoam. Nah, jadi styrofoam itu dilubangi bagian atasnya sudah dibentuk, dia kan sudah dibentuk sama seperti tabung reaksi yang kita punya. Nah, jadi bisa masuk ke dalam tabung reaksi itu untuk menjadi penutupnya, dan diberi lubang untuk bisa memasukkan pengaduk dan termometer. Lalu tabung reaksi yang telah kita rangkai tadi, kita timbang berapa bobot atau masanya. Nah, setelah tabung reaksi yang lengkap dengan sumbat dan pengaduk serta termometer tadi kita timbang, kita masukkan fenol sebanyak 2,5 gram ke dalam tabung reaksi tersebut. Lalu kita tutup kembali dan kita tetap masukkan pengaduk dan juga termometer. Kita timbang kembali berapa massa yang terbentuk dari termometer, pengaduk, dan tabung reaksi serta fenol tadi. Setelah penimbangan tabung reaksi dengan termometer dan juga pengaduk, itu kami mendapatkan beratnya itu adalah 4,8 gram. Nah, lalu setelah dimasukkan fenol, itu kan ditimbang lagi. Nah, jadi berat yang didapatkan itu adalah 7,3. Setelah itu kita siapkan nih penangas dan batu didih. Nah, jadi batu didih itu kita masukkan ke dalam penangas air. Selanjutnya kita lakukan langkah
Ke dalam tabung reaksi itu kita masukkan 0,2 mili Aquades dengan menggunakan biuret tadi. Nah, jadi jika setelah ditambahkan 0,2 mili Aquades itu hasilnya keruh, maka panaskan campuran tersebut di dalam penanas air yang telah kita sediakan tadi. Nah, tepat di saat larutan keruh itu menjadi jernih, nah catat suhunya yaitu menjadi T1. Nah, biarkan suhu itu naik lebih kurang hingga 4 derajat Celcius. Lalu, keluarkan tabung reaksi dari penanas dan biarkan menjadi dingin sambil terus diaduk. Nah, saat timbul kekeruhan, catat lagi suhunya menjadi T2. Nah, setelah itu biarkan suhu tersebut hingga mencapai seperti suhu kamar. Nah, kemudian tambahkan lagi dengan Aquades sebanyak 0,2 mili dan kembalikan. Kita lakukan prosedur seperti yang sebelumnya. Setelah dilakukan prosedur tersebut, hasil yang kami dapatkan adalah seperti ini. Kesimpulannya, suhu kelarutan kritis sistem binerfenol air yakni memperlihatkan kelarutan timbal balik antar fenol dan air pada suhu batas atas kedua komponen benar-benar bercampur. Oke, jadi itulah mengenai percobaan diagram biner dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Jangan lupa subscribe. Subscribe maksudnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys. Oh iya, share juga. Dadah.